Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Di pesta, di pernikahan Kana Tuhan, air menjadi anggur. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang letih lesu mendapat kekuatan yang baru. Ada gairah yang baru Tuhan di tempat ini. Tuhan, bawalah kami gereja-Mu Tuhan. Bawalah kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar yang Kau percayakan bagi kami. Ada sesuatu yang khusus Tuhan Engkau sediakan bagi kami pagi hari ini, siang ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyayangi setiap kami. Biarlah kami datang dan ada kesungguhan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau berdiam diri. Dan sungguh Tuhan, ketika kebenaran-Mu disampaikan, sungguh kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja. Yang berdosa diampuni dan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, salam semuanya. Hari ini seperti biasa seharusnya Minggu Pengkaryaan, pastor kita, penatua kita hadir, tapi ada di Medan saudaraku ya, tidak bisa hadir. Jadi saya diminta untuk menggantikannya. Dan tentunya semua kita, ini kan live ya, kita semuanya sampaikan kepada penatua kita bahwa kami semua bersama-sama kita boleh merindukan untuk bersama-sama di dalam kegerakan, dalam panggilan Tuhan. Amin. Kita ada tahun ini, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kita mau menjadi saksi Tuhan. Kita mau menjadi alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin saudaraku. Kita adalah prajurit Kristus. Karena sesungguhnya gerejanya adalah prajurit-prajurit yang ada di medan perang. Kita harus ada di medan perang. Jangan pensiun saudara, jangan nganggur. Amin. Kita ada di medan perang. Karena itu semua kita jemaat Tuhan di tempat ini, nggak ada yang duduk manis, nggak ada yang diam saja, habis itu pulang ya terima kasih. Tapi kita harus menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saudaraku, kalau hari ini Gereja Kristen Satelit Palas itu berulang tahun saudara. Pas hari ini ulang tahun yang ke-5. Amin saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Yang pasti ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi yang pasti Tuhan yang berikan pertumbuhan. Amin saudaraku. Amin. Kemarin saya ngantar anak saya Paulus melayani youth di Palas. Lalu ketika saya datang ke sana, mereka bilang, "Pastor, kami siap untuk mencapai target 30 orang anak youth. Untuk tahun ini boleh goal, saudara." Wah, saya kaget, saya nggak bilang apa-apa kok mereka bilang begitu ya. Yang teman-teman anak-anak youth, "Pastor, kami siap," gitu ya. Karena sekarang ini ada 18 orang yang memang berkomitmen, saudaraku, jemaat Tuhan. Ada beberapa yang anak muda, tapi saya bilang dari 18 saya minta tahun ini ada 30 orang anak youth bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya saudaraku bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan kita ingin menjadi alatnya Tuhan dan tujuannya Tuhan saudaraku, kita punya visi Tuhan bahwa lewat jemaat ini kita mau go saudara, kita mau pergi saudara
untuk menjadi berkat, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita mau menjadi berkat, kita menjadi alatnya Tuhan. Jadi setelah dari sini nanti saya akan segera langsung berangkat, saudaraku, ke Palas, karena kita juga mau ada acara di sana. Teman-teman yang mau ikut juga boleh, tapi bawa makan sendiri. Ya, karena kita nggak sempat marhoba, saudaraku. Saya hanya menyampaikan jangan terlalu sibuk, kita mau fokus. Jadi bawa aja makan dari rumah masing-masing. Tapi diperbanyak ya. Saya bilang ke saudaraku, supaya yang lainnya boleh ikut sama-sama. Kalau ada jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama. Jadi hari ini Pak Yoel melayani di sana. Ibu Esti ya? Oh, Ibu Esti ada di sini ya. Betul? Berarti Pak Yoel sendirian di sana ya. Jadi Pak Yoel melayani di sana, saudaraku. Dan nanti kita akan tiup lilin, saudara. Ya, saudara. Tiup lilin dan kesan dan pesan, dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Baik, saudaraku, kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Ada dari Bandung nih, ya. Hah? Udah lama? Oh, Wilujeng. Oh, udah lama ya. Baik, kita buka firman Tuhan di dalam Matius 15. Matius 15. Ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jadi kita mau baca bergantian. Jadi yang pertama bapak-bapak, nanti yang kedua yang genapnya istri-istri. Nanti siapa yang paling keras ini, ya kan? Siap-siap ya. Siapa yang mau yang lebih keras, siapa yang kalah, siapa yang menang, bukan soal menang. Ya, yuk kita mau coba sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, tema kita hari ini adalah memiliki iman yang besar. Saudaraku, mau dipuji? Dipuji oleh Tuhan, saudara. Jemaat ini mau dipuji oleh Tuhan. Kita harus memiliki iman yang besar. Dari sini kita mau belajar tentang kegigihan. Kita mau belajar tentang ketekunan, saudara. Tadi saya di WA sama Ibu Peber. Mana Ibu Peber? Ibu Peber mana? Oh ya. Ya, supaya tim diakonia boleh semangat melayani, mengerjakan panggilan Tuhan, memperhatikan jemaat Tuhan, memperhatikan orang lain, supaya kita boleh menjadi berkat, saudara. Kita boleh melakukan sesuatu untuk
banyak orang, saudara. Tapi masalahnya, adakah kita bertekun dan bergiat melakukannya? Dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan setiap kita, ada banyak persoalan demi persoalan. Di dalam kita bergerak maju dalam Tuhan, ada banyak tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Di masalahnya, adakah kita memiliki iman yang besar? Kita mau belajar dari seorang wanita Kanaan, saudara. Kita mau belajar siapakah wanita Kanaan ini. Saudaraku, bahwa biarlah setiap kita, Tuhan punya janji, saudara. Tapi enggak hanya sekedar janji, saudara. Oh, terima kasih buat janjimu. Tapi kita letih lesu. Tapi kita enggak lakukan apa-apa. Kita berdiam diri. Dengan tekanan persoalan demi persoalan, kita selalu aduh sudahlah. Kita hanya menangisi persoalan kita. Kita enggak lagi bersemangat melayani Tuhan. Ketika mau ibadah sudah mau terlambat, berlari-lari sama Tuhan. Enggak mau ketinggalan. Saya ingat waktu kita dulu di Bandung, orang enggak mau sampai ketinggalan ke gereja, saudara. Sampai ada waktu kemarin hujan besar, pernah hujan besar hari Minggu ya. Sampai itu, aduh Tuhan, ini bagaimana caranya? Nggak ada yang punya mobil jemaat di Palas, gimana caranya? Tapi akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Sampai ada kesaksian, satu orang bilang, kami tidak mau satupun ada yang ketinggalan ibadah. Semuanya berangkat, seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Saya mikir ini bisa nggak, anaknya ada bayinya, tapi mereka semua mau datang, saudara. Bayinya gak mau ditinggal sendirian di rumah. Dia juga mau ikut, saudara. Anak artinya masih kecil semua. Semua mau datang. Saya kaget, wah banyak banget yang datang. Walaupun hujan besar, saudara. Walaupun jalan becek. Walaupun di rumah pakai celana dari rumah pakai sepatu jelek, pakai celana pendek, saudara. Tapi semuanya karena ada kerinduan, saudara. Jadi saudaraku, dalam setiap pergumulan persoalan kita, Tuhan gak janji, saudara, dalam hidup kita nggak ada persoalan. Tuhan nggak janji, saudara. Dalam hidup kita selalu jalan rata, saudara. Ada lagunya kan? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Di Tuhan janji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tuhan janji yang berikan kekuatan. Amin, saudaraku. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, saudara. Ada janji Tuhan. Kita punya persoalan, kita punya pergumulan, tapi ada janji Tuhan. Apakah ini bisa kita sama-sama, saudaraku? Bagaimana persoalan dengan janji Tuhan? Itu kembali lagi kepada kita mau belajar tentang kegigihan, tentang semangat, tentang ketekunan, saudara. Jadi jemaat di tempat ini, mari saudaraku, kita boleh bersama-sama dengan sukacita, kita bergairah melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita bergairah kembali, saudara. Saya gemes ngelihat, waduh, yang berdoa kok semakin berkurang tahun ini. Orang yang datang berdoa kok semakin berkurang. Ini ada apa, saudara? Kenapa mulai ada kelesuan? Memang betul, di akhir-akhir zaman ini. Di akhir-akhir zaman ini, Tuhan ingin berkata, adakah iman di hatimu? Saudaraku, ini iman bukan bicara tentang keselamatan. Tapi adakah kita percaya ada kuasa Tuhan? Amin. Adakah kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, saudara? Persoalan boleh ada, tapi adakah kita mengalami kuasa daripada Tuhan? Sehingga kita mengalami kemenangan, saudara. Sehingga kita boleh melayani bergairah. Mana? Ayo kita melayani, tunggulah. Koordinator, tunggulah ketua rayon, tunggulah ini ada persoalan, ini ada mengalami kesulitan. Saudaraku, di mana kita mau bersama-sama, saudaraku? Di akhir tahun ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di awal tahun di tempat ini, Tuhan janji, saudara, aku adalah perisai kata Tuhan. Dia adalah perisai kita, dan dia akan menyertai dan memberkati kita. Amin, saudaraku. Ini janji Tuhan buat kita, gereja Tuhan di tempat ini.
Karena itu mari di tahun ini, kita sudah di akhir bulan Februari, mari jemaat Tuhan, saya dorong kita semuanya untuk kita boleh bergairah dan bertekun di dalam Tuhan. Amin. Sehingga yang ada adalah puji-pujian, kesaksian demi kesaksian, berkat-berkat kita boleh bagikan, saudaraku. Kita mau jemaat Tuhan di tempat ini dipuji oleh Tuhan. Amin. Kita mau kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Jadi jangan kita letih lesu, jangan kita mengalami kemunduran, saudara. Jemaat Tuhan, gereja kita Kemah Daud, kita harus bersama-sama berantusias untuk kita melayani Tuhan. Oh, di youth, di sekolah minggu, di mana lagi, di rayon-rayon, kita semuanya bergairah untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, saudara. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Biarlah kita datang bukan karena rutinitas. Ya, hari Minggu datang ke gereja ibadah. Ya, malu kalau kita nggak gereja. Bukan itu, kalau saudaraku. Kita datang karena kita merindukan Tuhan. Amin. Kita datang karena kita datang sama Tuhan. Seperti doa syukur tadi, saudaraku, firman Tuhan. Aku mau datang ke dalam bait-Mu. Aku mau sujud kepadamu, Tuhan. Aku mau sujud kepada Tuhan, aku mau bermazmur, aku mau menyembah Tuhan. Kita datang yang penuh kerinduan, saudara. Coba kita lihat dari ayat 21, saudaraku. Saudaraku, di akhir-akhir ini, karena kondisi pandemi, ada begitu si jahat, saudaraku, datang untuk mencuri damai sejahtera, si jahat datang untuk mencuri sukacita, yang ada intimidasi, yang ada adalah ketakutan, saudaraku. Firman Tuhan katakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang, dia memberikan hidup, dan dia memberikan sukacita. Jadi saudaraku, si jahat datang untuk mencuri. Dia mencuri apa? Mencuri sejahtera kita. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Dia mencuri apa namanya? Kekhawatiran, ketakutan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan adalah perisai kita. Amin. Saudaraku, bukan berarti karena pandemi ini kita akhirnya tidak lakukan apa-apa, saudara. Ini menjadi sepertinya menjadi, ya ini kesempatan. Saudara. Kenapa nggak rayun? Ya kan Bapak masa nggak tahu. Ya kan? Kenapa nggak rayun? Ini menjadi alasan kita. Ya karena pandemi. Ini adalah pekerjaan si jahat, saudara. Dia ingin mencuri sukacita sejahtera buat di tengah-tengah kita. Kita tetap melayani Tuhan. Ya walaupun memang kita harus jaga ya saudaraku ya, kesehatan kita. Ini di Palas itu saudaraku, sepertinya sepertinya nggak ada apa-apa, saudaraku. Artinya bukan sepertinya ya semua, sampai mereka bilang masa pastor kita pulang nggak salaman sama pastor katanya kan. Ayo mau salam, saudaraku. Jadi semua datang dengan sukacita, saudara. Dan biarlah itu bukan menjadi halangan buat kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Tim Diakonia, walaupun kondisi pandemi gini, kita terus berjalan. Ada banyak orang-orang yang perlu ditolong, saudaraku. Amin, saudaraku. Baik, di ayat 21 tadi, coba. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, saudaraku. Ayat selanjutnya, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan
kerasukan setan dan sangat menderita. Tirus dan Sidon itu adalah daerah perbatasan, saudara. Daerah perbatasan dan di situ banyak orang non-Yahudi, ya. Dan orang Yahudi menyebutnya mereka itu adalah orang kafir. Mereka menyebutnya mereka kelas bawahan. Mereka menyebutnya, ya mereka bukan keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham. Mereka merendahkan mereka. Dan ketika Yesus berjalan dengan rombongannya, saudara. Yesus berjalan dengan rombongannya, lalu ada seorang wanita perempuan Kanaan. Dia berseru. Dia berseru-seru, saudara. Berseru itu sama dengan apa? Berteriak. Hei, ya kan? Kalau di kampung kan, kalau berapa kilo pun teriak ya kalau manggil ya. Hei, ya kan? Jadi perempuan ini dia berteriak, saudara. Dia nggak bisa dekat karena dia orang wanita Kanaan. Dia dianggap rendah. Dia kalau nggak boleh dekat-dekat lah kayak gitu ya sama orang Yahudi ya. Nggak boleh dekat-dekat. Makanya dia dari jauh, saudara. Dia jauh, dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Dia berteriak, dia berseru. Kenapa wanita ini berteriak, saudara? Ada yang tahu? Kenapa wanita ini berteriak? Kenapa wanita ini berteriak? Halo? Kenapa wanita ini berteriak? Gak dengar? Caper. Cari perhatian. Ya cari perhatian maksudnya apa lagi? Kenapa wanita ini berteriak? Saya gak dengar tadi belakang ada apa soalnya? Apa Pak Jack? Kenapa Pak Jack? Sorry Pak Jack apa? Memerlukan. Membutuhkan pertolongan. Pertolongan apa kira-kira? Anaknya sakit, ya. Anaknya sakit kerasukan setan, ya. Jadi kenapa ibu ini, perempuan ini berteriak-teriak? Karena anaknya sakit, ya. Kerasukan setan. Kalau sakit kerasukan setan itu kayak apa sih? Ya, saya pernah melayani seorang anak muda. Dia bilang dia kayak ditindih-tindih oleh roh jahat, saudara. Dia kayak ditindih-tindih, dia ditekan-tekan. Sakit, saudara. Jadi anaknya itu sakit. Siapa seorang ibu, ibu ya biasanya. Siapa seorang ibu melihat anaknya sakit, sedih tentunya kan? Ya. Siapa seorang ibu, sama kita orang tua lah, yang tidak, apakah kita sedih kalau anak kita yang sakit? Tentunya kita berusaha, kita sedih, kita begitu rupa saudaraku ingin melakukan, kalau bisa berbagilah sakitnya kalau seorang ibu ya. Ya. Jadi kita bisa membayangkan, kita coba imajinasikan bagaimana perempuan Kanaan ini melihat anak yang disayangi, dia menderita sakit, kerasukan setan, saudara. Bahkan di mana dia pun memukul-mukul dirinya, saudara. Dia pun memukul dirinya, bahkan dia melemparkan dirinya ke tembok, saudara. Sangat menderita, sangat sakit, saudara. Ibu ini sangat sedih sekali. Dan akhirnya ketika dia lihat Yesus, saudaraku, dia berseru, dia berteriak-teriak. Dia berteriak, Yesus anak Daud, tolong saya. Di ayat berikutnya, apa yang dikatakan saudaraku? Di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wow, saudara. Nah, loh, gimana ini?
Gimana ya? Kok Yesus tidak menjawabnya? Wanita ini, perempuan Kanaan ini, dia pasti suaranya berteriak mungkin lebih keras daripada suara apapun yang ada di situ. Dia pasti lebih dominan suaranya. Dia berteriak, "Oh, Yesus, Anak Daud, tolong saya." Dengan seruannya karena dia sangat menderita, anaknya sakit, saudara. Dia datang, saudara. Dia tahu dia orang Kanaan, dia tahu levelnya rendah, makanya dia nggak bisa dekat sama rombongan itu, saudara. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak, saudara. Istilahnya, aku sama isi doain kan gitu ya. Mungkin diusirnya. Saudara, aku sedih gak, saudara? Ketika tidak dijawab, ketika bahkan kamu kesana aja, kamu gak dianggap, kira-kira sedih gak? Kecewa gak, saudara? Menangis ya, menangis di balik bantal, saudara. Bantalnya saja kan? Sedih, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini? Selanjutnya, saudara. Jadi tantangan pertama adalah dia bukan keturunan Abraham. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Kanaan. Dia bisa dibilang apa? Dia orang yang rendah. Orang kafir, saudara. Lalu ayat 24, saudaraku. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara. Wow. Yang tadi gak dijawab. Lalu akhirnya sudah semakin mendekat berarti ini. Perempuan Kanaan sudah semakin dekat karena Yesus. Dia menjawab, dia berkata, "Aku datang bukan untuk kamu." Sedih gak, saudara? Aku datang bukan untuk kamu. Tapi apa jawaban perempuan Kanaan ini? "Tuhan, tolonglah aku. Aku bukan siapa-siapa." Ya kan? Aku mungkin gak ada apa-apa. Ini kayak puisi aja ya, siapa-siapa ya kan? Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak ada apa-apa. Waduh, Yesus ya. Aku datang bukan untuk kamu. Aku datang untuk domba orang Israel. Lalu, yang pertama tadi, dia tahu bahwa dia bukan levelnya, saudara. Tapi dia terus maju. Dia terus berteriak, dia maju. Saya ingin ajar kita jemaat Tuhan supaya ketika ada persoalan kita, iman yang besar itu adalah terus melangkah, saudara. Ada tantangan terus melangkah, saudara. Ada punya banyak orang persoalan, masalahnya adakah dia bergerak melangkah, saudara. Ada banyak orang punya persoalan, dia tetap ada di situ, saudaraku. Tapi adakah kita, iman yang besar itu adalah melangkah. Ada tantangan pertama tadi dia adalah bukan keturunan Abraham. Yang kedua dia yang tadi dijawab, saudara. Yang ketiga dikatakan apa lagi? Aku bukan untuk kamu, wanita Kanaan. Waduh, sedih ya, kecewa. Adakah kita jemaat Tuhan nggak ngelakuin apa-apa karena kita sedang kecewa? Ujung-ujungnya selalu kadang-kadang dalam persoalan kita, karena nanti akhir-akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Jemaat Tuhan, adakah kita sekarang terlesu kita nggak bergairah karena ada persoalan yang menghimpit kita, saudara? Mana gairah yang kembali kita bergerak melayani Tuhan? Apa yang menghimpit persoalan dalam hidup kita, saudara?
Tapi adakah kita terus melangkah, saudara? Iman yang besar itu adalah karena dia terus melangkah, saudara. Ada kegigihan, ada keberanian, saudara. Lalu apalagi tantangan, saudaraku? Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia datang menyembah dia. Tuhan tolonglah aku. Adakah kita? Kadang-kadang sekali lagi persoalan izinkan terjadi untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan berseru-seru. Semakin datang kepada Tuhan, persoalan mulai terjadi. Kan tadi dikatakan Tuhan gak janji kalau langit selalu biru. Kadang langit biru, kadang langit hitam, ya. Ya enggak? Saya pernah ke Palas, kok ini langit kok hitam banget. Wah ini apa? Nanti gimana gitu ya? Maksudnya hujan ke apa kayak itu, kok langit seperti serem banget gitu ya. Kadang-kadang ada banyak persoalan, ada karena langit hitam, langit putih, langit biru. Tapi Tuhan izinkan, saudaraku. Adakah kita mau bertekun dan gigih? Saya sedang mengajar, membawa kita, adakah kita jemaat yang sedang gigih dan bertekun semangat, saudaraku? Ciri-ciri iman yang berani adalah ciri-ciri iman adalah berani dan teguh. Berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan. Aku tidak punya apa-apa. Dan aku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan tolonglah aku, Tuhan. Saudaraku. Dan ayat yang berikutnya, saudaraku, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparinya kepada anjing. Wah, Nano, gimana lagi nih? Tadi udah gak dijawab. Tadinya aku datang bukan untuk kamu, saudara. Aku datang untuk domba-domba Israel. Bahkan dikatakan lebih apa lagi? Lebih keras lagi, saudaraku. Roti hanya untuk anak-anak, bukan untuk anjing, saudara. Wow, ini kalau ini bisa ngambek ini. Awas Tuhan, aku gak akan lagi. Ya, berin aja Tuhan, duru pedang dong. Kayak gitu ya. Aduh, ini ya. Tapi saudaraku, saya mau mengajar bahwa iman yang berani, saudara. Ya, iman yang berani. Iman yang teguh. Beberapa minggu lalu kami doa malam di Palas, saudara. Kami datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami gak terima, Tuhan. Ada yang sakit, gak bisa melayani Tuhan. Kami berseru Tuhan, kami bela Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Doa yang terus, saudaraku. Dikatakan ini tapi apa jawabannya itu ayat 27-nya? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ini yang ini maksudnya, ini bukan anjing liar ya, ini anjing rumahan, saudara, ya kan? Jadi kalau ada pesta kan, ada plastik gitu ya. Untuk apa? Untuk ada anjingnya di rumah gitu kan. Kan suka gitu ya. Jangan gabisin nasinya lah, tuh apa aja gitu ya. Ada anjing di rumah gitu ya. Kalau saya lain lagi. Kalau saya
udah belum bunga disiram? Lain lagi ya, ya kan? Halo, bunga udah disiram belum? Itu kan, saudaraku. Nah, jadi kita plastik kita bawa untuk anjing kita, saudara, ya kan? Karena ngasih mana Ibu Renata? Oh iya, ya ada itu anjingnya ya. Nah, saudaraku, sampai dikatakan roti itu untuk siapa tadi katakan? Roti itu untuk anak, saudara. Untuk anak, bukan untuk anjing. Tapi perempuan ini, dia tetap ada tantangan, dia tetap maju. Dia tetap melangkah. Dia bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudaraku, di sini kira-kira ini Yesus ini sedih nggak ya? Sebenarnya dia pun sedang menguji, saudara. Dia sedang menguji wanita ini. Dan dia sedang mengajar kepada orang-orang rombongan di situ. Bahkan kepada murid-muridnya sekalipun sebetulnya Tuhan sedang mengajar mereka. Tuhan sedang menguji perempuan Kanaan ini. Sampai dengan anjing itu makan remah-remah. Wah, berapa kali ditolak seharusnya dia kecewa, dia sedih. Tapi kita mau belajar, saudara. Wanita ini adalah wanita. Yesus berkata, dia memuji wanita ini, saudara. Hanya ada dua Tuhan memuji, saudara, yaitu wanita ini dan seorang perwira itu. Ya, perwira itu berkata, Yesus sembuhkan. Yang lainnya memang dia bilang iman, ada iman. Tapi wanita ini bukannya saja ada iman, tapi Yesus sangat memuji wanita ini. Karena apa? Imannya begitu besar, saudara. Ayat 28. Ayat 28, saudaraku. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, saudara. Haleluya, amin. Seketika itu juga sembuhlah anak. Gimana anaknya? Ya kan? Ya, anaknya mungkin lagi di rumah sedang menderita sakit. Tapi perempuan ini, dia datang. Dan dia berkata, besarlah imanmu. Jadi Yesus sedang mengajar kepada para murid-murid. Bagaimana wanita ini, dia begitu besar imannya. Dan mengajar kepada semua orang-orang Yahudi bahwa Tuhan datang juga mengasihi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan mengasihi semua orang. Ya. Yesus cinta anak-anak. Apa lagunya? Tuhan cinta anak-anak. Apa? Segala bangsa ya, saudara. Segala bangsa. Tuhan datang untuk mengasihi segala bangsa, saudara. Dan saya mau beritahu saudaraku bahwa orang Kristen di Israel itu sedikit, saudara. Hanya saya lupa angka, tapi sedikit. Tapi di negara-negara lain, baik itu di Arab, baik itu di Palestina, baik itu di mana, itu banyak orang Kristen, saudara. Kalau persoalan di Palestina itu bukan masalah agama, masalah hanya perbatasan saja, masalah wilayah, masalah pemetaan tempat, saudara. Karena di situ banyak orang Kristen. Jadi kita nggak boleh mendoakan supaya Palestina, kita harus berdoa untuk mereka. Karena banyak orang Kristen di sana. Jutaan orang Kristen. Baik itu di Arab, baik itu di negara lain, saudara. Tuhan cinta semuanya, amin.
Tuhan sedang mengajar kepada murid-murid, kepada orang Yahudi, bahwa Tuhan mengasihi banyak orang semuanya, saudara. Wow, saudaraku, kita mau belajar dari wanita Kanaan yang dipuji oleh Yesus. Amin. Yesus sangat memuji wanita ini, saudara. Besarlah imanmu, saudara. Dia mengalami tantangan, saudaraku, tapi dia maju terus. Iman yang besar itu adalah melangkah dan melangkah. Ada tantangan dan melangkah. Dalam kehidupan kita, saudaraku, saya percaya ada banyak tantangan demi tantangan yang kita alami, ada yang bermacam-macam berbeda-beda, saudaraku. Tapi adakah kita menerobos tantangan itu? Atau kita berhenti dalam tantangan itu berkata, ya beginilah, begini nasibku, begini aku. Saudaraku, bukan, saudara. Bukan nasib, saudara. Ya, segala sesuatu sukses bahagia itu enggak ujuk-ujuk turun dari langit, saudara. Ya, enggak. Tapi kita ada proses yang kita lakukan, saudara. Tuhan berkati ajalah kami, kan janji Tuhan mau berkati kami. Wow, saudara, enggak begitu, saudara. Pohon ditanam di tepi aliran sungai, dia akan hijau, akan buah. Saudara, kenapa? Karena mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan ujung-ujung itu terjadi semua, indah diberkati semuanya gitu. Tapi kita nggak lakuin apa-apa, saudara. Ada tantangan yang kita hadapi, saudara. Ada proses yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan. Ketika ada jadwal doa, ada jadwal apa saja, saudara, wow, saudara ibu semua yang merindukan Tuhan, saudara. Amin. Merindukan Tuhan. Keberhasilan, sukses, bahagia, itu semua kita bisa dapatkan karena proses. Karena ada ketekunan, ada keberanian, ada kegigihan, saudara. Saudaraku, ini awal tahun 2021 ini ada banyak janji Tuhan. Tapi di dalam apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, ya dari jarak jauh deh. Kitalah yang tahu, saudara. Adakah kegigihan di dalam kita, saudara? Adakah kita saat ini sedang mandek, sedang jalan di tempat, sedang menyesali setelah persoalan, sedang kecewa, sedang sedih? Wanita ini dia pun pasti dia sedih, dia kecewa. Aku datang bukan untuk kamu. Tapi dia berkata, Tuhan, aku bukan apa-apa. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan, aku menyembahmu. Tolong aku, Tuhan. Wow, saudara. Ini Yesus ternyata sedang menguji, saudara. Iman wanita ini. Dan dia memuji wanita ini. Imanmu besar. Saya juga rindu, saudaraku, bahwa imanmu besar. Amin, saudaraku, buat kita semuanya, wah, imanmu besar. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, Arengka Soekarno-Hatta, Gang Arengka 2. Wow, Tuhan puji kita. Kan Tuhan berfirman di tengah kita, bahwa jemaat ini khusus di hadapan Tuhan. Ada sesuatu karunia yang Tuhan percayakan dibuat kita ada di negeri ini, saudara. Amin. Ada yang khusus, saudara. Karena itu, untuk janji Tuhan boleh digenapi. Saudaraku, itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Persoalan kita, saudaraku, kita persoalan ada di sini, saudaraku. Tapi kita tahu ada janji Tuhan. Tapi adakah kita orang yang mengalami janji Tuhan dan kita terus mau maju? Kita terus mau menerobos tantangan-tantangan di depan kita. Sehingga boleh terjadi kemenangan itu, saudaraku. Amin. Wanita ini, dia dipuji oleh Yesus. Wah,
biarlah kita juga dipuji oleh Tuhan. Mengapa wanita ini punya iman? Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa wanita ini punya iman? Pasti dia dengar ada Yesus yang memberikan hidup, memberikan keselamatan. Ada Yesus cinta buat segala bangsa, saudara. Ada Yesus yang sanggup melakukan setiap persoalan demi persoalan, saudara. Ada Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama apa, persoalan apa aja? Nama Yesus di atas segala nama. Masalahnya, adakah kita menerobos tantangan demi tantangan sehingga kita boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan? Haleluya. Silakan barisan pemuji maju ke depan. Di akhir zaman ini, adakah Tuhan mendapati iman di hatimu, saudara? Iman yang percaya bahwa Yesus dia berkuasa. Kita percaya bahwa ada mujizat Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan sanggup menolong kita. Sehingga semuanya itu terjadi supaya kita menjadi alat peraganya Tuhan. Tujuannya Tuhan. Kita nggak melihat lagi, kita nggak bisa melihat visi daripada Tuhan. Kita nggak bisa lihat lagi panggilan Tuhan. Karena persoalan tantangan menutupi kita, saudara. Kenapa nggak mulai? Kenapa nggak semangat? Kenapa? Oh, saya kan harus kerja. Kita hidup bukan untuk kerja, tapi kita harus kerja. Saya ngomong gini bukan pada saya juga nggak punya tantangan, saudara. Tapi saya mau menerobos, saudara. Saya mau maju, Tuhan. Saya mau berani. Saya mau gigih, saudara. Mas, saudara, biar kita, mari kita boleh bertekun, bergiat. Mari kita mau semangat, saudara. Ada kegigihan, amin. Semangat 45, amin. Ya, ada kegigihan. Jangan gara-gara pandemi, gara-gara virus corona, kita semuanya mau dibawa untuk nggak lakuin apa-apa, saudara. Pak Benas ada Zoom dia. Rayon ke Zoom-nya kan? Ada banyak, saudara. Jadi mari semua kita, saudaraku, kita harus bergerak maju. Iman yang besar itu adalah bergerak maju, saudara. Menerobos tantangan demi tantangan. Gak ada lagi yang ngambek, saudaraku. Gak ada lagi yang sedih. Karena Tuhan katakan, aku menyertaimu. Amin. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Dia berjanji, pasti dia akan menepatinya. Amin, saudaraku. Tapi kita, apakah kita jemaat yang mendengar janji-janji? Janji mana janji? Bertahun-tahun mana janji? Bertahun-tahun mana janji? Janji itu enggak hanya turun dari langit begitu saja, saudaraku. Tapi Tuhan ingin melihat adakah kegigihan, ketekunan. Di dalam, contohnya mahasiswa, di dalam tugas-tugas bukan berarti gak melayani Tuhan. Saya kemarin ngomong sama anak saya, Paulus, kamu memang sedang mau sidang, saudara. Mungkin kamu berat dalam menyelesaikannya, karena kamu online. Saya bilang sama kampus, kebetulan rektornya adalah kawan saya waktu masih youth, saudara. Saya bilang, gak ada tatap muka. Saya bilang minim sekali bimbingan dari kampus, saya bilang. Kenapa minim? Gak ada tatap muka, gak ada ke kampus. Zoom pun akhirnya saya harus minta, ayo ada Zoom dong, kita kumpul, ada Zoom. Saya akhirnya Zoom sama dosennya, saudara. Artinya apa? Dia apa? Artinya kalau dia mentok, siapa yang nolong, saudara? Kira-kira begitu ya.
Mana Henny? Ini kan? Nah kuliah ini kan? Memang ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi saya katakan Paulus, hati yang melayani, hati mengasihi Tuhan harus ada dalam diri. Wow, kemarin dia melayani youth di sana. Dan saya dengar berkat-berkatnya, saudara. Kok bisa sampai dia bilang, enggak, saya memang bilang, Paulus, di sana itu ada yang gila game, saudara. Ada mungkin 3 orang yang gila game. Tapi ketika saya sebut namanya, waktu dia kemarin setelah acara youth dia bilang, semua bisa diatasi. Gak ada yang sempat megang game lagi karena semua handphone dikumpulin, saudara. Handphone dikumpulin. Dan gak ada yang sempat diem-diem karena semua dijujerin dengan pertanyaan-pertanyaan, saudara. Ini maksudnya apa? Ini apa maksudnya? Ya biasalah kalau anak kuliah begitu ya, ya kan? Nah, saudaraku, semua kita harus ada hati misi melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Kita hidup, kita boleh melayani Tuhan. Ada persoalan tantangan, jangan itu mengimpit kita, saudara. Kenapa nggak doa? Ya Bapak nggak tahu banyak kerjaan. Kan Bapak kan bosnya. Iya kan? Jadi saudaraku, mari kita bergairah melayani Tuhan. Walaupun mengalami di akhir tahun ini mengalami penurunan demi penurunan. Ada terjadi penurunan, saudara. Tapi mari kita boleh bergairah. Kadang-kadang dunia ini, segala tawaran dunia menawarkan kita untuk mulai berkurang melayani Tuhan. Tapi mari kita bergairah. Jadi sekali lagi, persoalan, tantangan bukan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi kita harus menerobos karena ada janji Tuhan. Sehingga kita mengalami kemenangan, mengalami berkat daripada Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji, pasti dia akan melakukannya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
Dia yang sanggup. Dia yang berfirman. Dia berfirman. Yang tidak ada menjadi ada, saudara. Apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun itu tantangan di depan. Oh Yesus, Dia berkuasa. Wanita ini berkata, Yesus tolong saya. Dia menyembah Dia. Dia sujud menyembah Yesus. Ya Tuhan tolong saya. Kalaupun dari hanya remah-remahnya saja. Tapi aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Saudaraku, Tuhan punya janji buat kita semua. Tuhan punya janji dalam keluargamu. Tuhan punya janji dalam hidupmu. Terlebih lagi Tuhan punya janji buat pelayanan ini. Tapi adakah kegigihan, saudara? Adakah ketekunan, adakah kesungguhan untuk kita terus menerobos setiap tantangan di depan kita? Ataukah kita hanya merenung-merenung persoalan kita? Adakah kita hanya berdiam di tempat merenung-renung setiap pergumulan kita? Adakah kita merenung apalagi masalah keuangan, masalah ekonomi kita, saudara? Apapun pergumulan kita, saudara, ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Allah sayang sama kita. Kita adalah anak-anaknya, saudara. Kita adalah anak-anaknya dan Dia, anak-anaknya, Dia layak mendapatkannya. Oh, haleluya. Biarlah ada iman yang besar. Biarlah ada kesungguhan. Biarlah ada keberanian untuk kami terus melangkah dan melangkah. Walaupun sedih, walaupun susah, walaupun sakit, tapi kami terus mau melangkah, Tuhan. Kami mau terus melangkah untuk janji-Mu boleh digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Ada terobosan demi terobosan Tuhan. Ada kelegaan, ada kemenangan. Kesembuhan terjadi. Seketika itu juga sembuhlah. Sembuhlah. Seketika itu juga sembuhlah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ada kesembuhan. Ada kelegaan, ada terobosan.